Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM H1B1200072 akan menjelaskan tentang materi organisasi politik untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah partai politik. Keanggotaan dan partisipasi partai. Anggota partai politik adalah afiliasi organisasi seseorang individu kepada partai politik yang menetapkan kewajiban dan hak istimewa bagi individu tersebut. Peran anggota partai adalah peran formal, bekerja sesuai dengan aturan main di dalam partai politik tersebut. Terdapat kesepakatan-kesepakatan yang terjalin antara partai politik dengan anggotanya. Contohnya seperti anggota memiliki KTA, anggota partai dilarang merangkap sebagai anggota di partai politik lainnya. Anggota partai memiliki hak seperti partisipasi dalam kebijakan politik atau memilih pejabat partai, mengajukan calon untuk pejabat publik, debat kebijakan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan sosial. Anggota partai memiliki kewajiban seperti patuh terhadap mekanisme dan aturan main terhadap AD atau ART partai politik terkait. Menurut Maurice Duverger, serangkaian lingkaran konsentris dari solidaritas partai yang terus meningkat dengan mengemukakan istilah-istilah seperti pendukung, pengikut, militan, propagandis sebagai deskripsi yang berguna tentang keterkaitan pada partai. Pada konteks ini, hal tersebut dideskripsikan menurut perilaku dan lebih dekat dengan sifat partisipasi yang sebenarnya daripada keanggotaan formal. Dengan demikian, tingkat keterikatan partai menentukan isi ikatan sosiologis yang menyatukan anggota komunis yang diberi nama partai. Selanjutnya ada ragam keanggotaan seperti partai massa. Partai massa yaitu anggota partai memiliki hubungan atau ikatan emosional dengan partai politik. Dalam konteks kesetiaan anggota partai terhadap partai politik tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengapa demikian? Karena anggota memiliki hak dan kewajiban yang adil terhadap AD atau ART partai politik tersebut. Berbeda dengan partai kader atau elit, biasanya sistem kerjanya cenderung nepotisme. Dalam konteks pemberian hak dan kewajiban cenderung tidak adil. Implikasinya, anggota partai silih berganti partai politik. Partai dengan karakteristik ini, sistem kerjanya cenderung oportunis dan struktur partai cenderung oligarkis. Anggota partai dalam partai politik memiliki implikasi blueprint dari wajah baik sistem maupun kultur dari partai politik tertentu. Selain itu, Selanjutnya, mengapa partai menginginkan anggota dan mengapa orang ingin bergabung? Partai menginginkan anggota untuk membantu dan kampanye pemilu, memberikan legitimasi pemilu, menjalankan dan membiayai organisasi, merekrut calon baru untuk jabatan publik, menjadi jangkar partai dalam masyarakat sipil, menjajaki pendapat akar rumput, dan mengembangkan kebijakan baru. Mengapa orang ingin bergabung dalam partai? Salah satu alasan utamanya adalah iming-iming sumber daya, kapital, dan sosial, serta mengangkat bargaining position dalam masyarakat. Partai satu-satunya organisasi yang memiliki keistimewaan dalam konteks menjalankan seseorang dalam porsi-porsi jabatan publik. Siapa saja sih anggota partai? Yang pertama ada individu dalam masyarakat yang secara sadar mendaftarkan dirinya kepada partai politik. Kedua ada jika partai politik cenderung elitis, kecenderungan kekerabatan, serta patron atau klien memiliki peluang lebih tinggi mengisi posisi strategis struktur partai. Individu biasa harus menunjukkan akselerasi yang lebih untuk mendapatkan posisi lebih baik. Terus ada lagi yang ketiga, yaitu kerjasama atau membentuk dan berkoalisi dengan jaringan organisasi kemasyarakatan atau serikat pekerjaan tertentu untuk meraup anggota dalam partai politik yang notabene memiliki kedekatan ideologis dengan partai politik. Ada lagi politik kontemporer. Partai politik diwajibkan oleh aturan-aturan yang mengharuskan dirinya memiliki
anggota dan keterwakilan perempuan baik dalam struktur partai maupun jabatan publik. Partai politik bergeser dari pandangan terhadap generasi tua ke generasi muda atau milenial. Kegiatan anggota partai politik berbeda-beda secara substansial sesuai dengan sistem partai dan juga berapa banyak waktu yang dimiliki anggota, kepentingan mereka, dan kesempatan yang tersedia bagi mereka. Namun, pada prinsipnya, anggota partai memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap partai politik, namun juga masyarakat dalam konteks penyebarluasan informasi dan kerja-kerja politik, baik dalam konteks top down maupun bottom up. Karena pada prinsipnya, anggota partai merupakan mesin partai politik yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan anggota partai begitu penting dalam konteks kehidupan politik maupun bernegara. Selanjutnya ada staf profesional di partai politik. Dalam kejadian literatur partai politik, penelitian terhadap staf profesional partai politik dianggap tidak penting. Hal ini terbukti dengan sedikitnya penelitian yang mengkaji tema tersebut. Sering berkembangnya politik yang sangat dinamis, di mana perbuatan suara cenderung terus berubah dan partai politik pemenang pemilu silih berganti. Kedudukan staf profesional dalam partai politik akhirnya memiliki kedudukan yang penting. Dalam konteks ini biasanya staf profesional perannya penting dalam proses kampanye politik. Mengapa demikian? Karena kerja-kerja politik dalam konteks kampanye politik terus dilakukan bukan hanya momen politik saja, melainkan dilakukan setiap hari dalam membentuk citra maupun posisi strategi partai politik. Dengan cara apa? Salah satunya survei politik, baik untuk elektabilitas partai politik, mempengaruhi perilaku pemilih, mengetahui kebutuhan preferensi politik masyarakat, maupun elektabilitas calon presiden maupun kepala daerah. Staf profesional untuk pemilu, ada perekrutan dan nominasi calon untuk pemilih, penelitian isu-isu kebijakan dan lawan, pengembangan kebijakan, penggalangan dana untuk bertarung dalam politik, publikasi dan pemasaran kebijakan partai dan posisi isu terkait, penjagaan politik publik dan mobilitas dukung pemilih. Berhubungan dengan kegiatan sehari-hari organisasi, akuntan dan staf keuangan, personalia atau SDM, petugas media, petugas keanggotaan, dan penyelenggaraan serta agen. Karakteristik yang harus dimiliki staf profesional yaitu ada keahlian. Seorang staf diharuskan memiliki keterampilan khusus dalam meningkatkan kerja organisasi maupun kerja politik partai politik. Kedua, ada otonomi. Dalam konteks ini, mereka ini harus diberikan keleluasaan dalam sistem kerjanya karena dituntut yang berat oleh partai politik. Otonomi dimaksud dalam rangka meningkatkan elektabilitas dan partai politik. Ketiga, ada mobilitas, lalu ada punya aturan sendiri dan komitmen. Sejarah kepartaian di Indonesia tidak pernah lepas dari konflik. Semenjak zaman pergerakan hingga reformasi, partai-partai politik selalu dilanda oleh konflik. Pada masa pergerakan, konflik melanda pada Partai Nasional Indonesia sehingga melahirkan Perindra dan Partai Pendidikan Nasional. Begitu juga dengan Serikat Islam yang pecah menjadi SI Merah dan SI Putih. Konflik partai juga terjadi pada pasca kemerdekaan Indonesia. Untuk menyebut beberapa, konflik juga melanda Partai Masyumi. Para pendukung Masyumi keluar satu persatu, mula-mula PSII kemudian disusul oleh NU. Konflik juga terjadi di kalangan nasionalis. Kita catat ada 2 PIR, yaitu PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro. Pada Orde Baru, di mana jumlah partai politik hanya 2, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia yaitu PDI. Ternyata kedua partai hasil fusi ini selalu dilanda konflik tak berkesudahan. Konflik terjadi di P3 umumnya disebabkan karena perbedaan antar unsur pendukung, terutama antara NU dan MI.
NU kemudian keluar dari P3 pada tahun 1984, kemudian di PDI akibat konflik yang terjadi menyebabkan Megawati dan para pendukungnya keluar dari PDI dengan membentuk PDI Perjuangan. Pada masa reformasi, penyakit lama itu ternyata masih ada dalam partai-partai politik kita. Kita selalu disuguhi oleh suasana konflik partai politik. Sebut saja misalnya konflik yang terjadi pada Golkar, sehingga kemudian melahirkan partai-partai baru, misalnya partai MKGR, PKPI, dan PKPB. Konflik di P3 melahirkan Partai Persatuan atau PP dan P3 Reformasi yang kemudian menjadi Partai Bintang Reformasi. Konflik di PDIP melahirkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan atau PNBK, Partai Indonesia Tanah Airku, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, dan Partai Demokrasi Pembaruan. Konflik di PBB melahirkan PAS dan PII. Konflik di PKB melahirkan PKD dan PKNU. Konflik di PD antara lain melahirkan Partai NKRI. Saya kira terlalu panjang apabila kita mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam tubuh partai-partai politik di Indonesia era reformasi ini. Umumnya konflik-konflik yang terjadi disebabkan karena perebutan kekuasaan tatkala suksesi kepemimpinan di muktarar atau kongres. Konflik yang mengidap pada partai-partai politik karena tidak adanya tradisi berpartai di kalangan elit-elit kita. Setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan, tidak dengan konsensus. Tampaknya perpecahan sudah menjadi bagian dari perilaku elit politik. Padahal dalam politik yang dituju dari perbedaan-perbedaan adalah untuk menuju konsensus, bukan perpecahan. Karena yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat. Terlepas dari itu semua, persoalannya sekarang adalah bagaimana cara atau mekanisme penyelesaian konflik partai politik tersebut. Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002 pada bab 8 mengatur tentang peradilan partai politik. Pada pasal 16 dikatakan bahwa perkara partai politik diajukan melalui pengadilan negeri. Putusan ini hanya diajukan kasasi kepada MA. Konflik partai politik yang baru ini diselesaikan melalui MA adalah konflik yang terjadi di PKB. Konflik antara kubu Abdurrahman Wahid, Muhaimin Iskandar dengan Saiful Yusuf dan Alwi Shihab. Dalam keputusan kasasinya, MA memenangkan kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar. Buntut dari konflik itu, kubu Alwi Shihab yang didukung oleh Kiai Langitan membentuk partai baru dengan nama PKNU. Berkaitan dengan konflik partai yang diselesaikan melalui pengadilan tersebut, saya kira menarik mencermati surat edaran MA, karena MA Bagirmanan yang mengeluarkan surat edaran MA nomor 4 tahun 2003 tentang perkara perdata perkaitan pemilu dan nomor surat edaran MA nomor 5 tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik. Dalam surat edaran itu, MA berkesan kuat tidak menginginkan lembaga peradilannya dijadikan sebagai ruang publik untuk kepentingan pertarungan politik antar kader partai politik. Saya setuju dengan substansi surat edaran MA tersebut. Bila partai politik terjadi konflik, maka pengelolaannya tidak melibatkan pengadilan. Kader politik harus mengelola konflik internalnya dan penyelesaiannya melalui mekanisme rumah tangga internal partai politik. Konflik internal partai politik dalam penyelesaiannya agar tidak melibatkan pengadilan. Ini penting dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan politik partai politik agar bisa melanjutkan tradisi mengelola konflik internalnya secara elegan dan dewasa. Partai politik dipaksa mengatasi konflik internalnya sebagai jalan untuk mendewasakan cara demokrasi. Saatnya kader-kader partai politik menghormati mekanisme internal partai politiknya. Juga untuk mendidik para kader partai politik untuk menghormati aturan rumah tangganya sendiri. Mengapa konflik partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal? Alasannya sederhana, bukankah salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan penyelesaian konflik? Nah, bila konflik yang terjadi pada
tubuhnya sendiri tidak bisa diselesaikan secara internal. Lalu bagaimana partai politik akan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat? Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme internal akan membendung bentuk-bentuk intervensi dari luar. Bila menyelesaikan konflik melalui pengadilan, kemudian terjadi manuver kepentingan untuk mempengaruhi keputusan akan terjadi. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme internal dalam rangka menanam dan menumbuhkan tradisi berpartai di kalangan elit-elit politik. Sudah saatnya setiap perbedaan tidak diakhiri dengan perpecahan, tetapi dengan konsensus. Saya kira sudah waktunya bagi partai politik untuk melembagakan penyelesaian konflik internalnya. Dalam upaya melembagakan penyelesaian konflik itu, saya kira harus diatur melalui undang-undang partai politik. Dalam undang-undang partai politik tersebut perlu dicantumkan tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan membentuk semacam badan penyelesaian konflik atau apapun namanya yang berfungsi menyelesaikan setiap perbedaan atau konflik yang terjadi dalam tubuh partai politik. Badan ini tercantum dalam AD atau ART partai politik. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.